Ya, pemirsa, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di bulan Maret 2024 kembali mencetak surplus. Kementerian Keuangan mencatat per 15 Maret 2024 APBN surplus senilai 22,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konvers APBN Kita edisi Maret 2024 menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN per 15 Maret 2024 mengalami surplus senilai 22,8 triliun rupiah atau 0,1% dari produk domestik bruto atau PDB. Adapun kinerja surplus APBN di bulan Maret ini disumbang dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Pendapatan negara per Maret 2024 tercatat 493,2 triliun rupiah atau 17,6% dari target APBN sebesar 2.802,3 triliun rupiah. Pendapatan negara disumbang dari penerimaan perpajakan sebesar 399,4 triliun yang terdiri dari pajak 342,9 triliun dan bea cukai 56,5 triliun rupiah. Kemudian penerimaan negara bukan pajak tercatat 93,5 triliun dan hibah 0,2 triliun rupiah. APBN masih bisa berjalan secara cukup baik, solid ya dalam hal ini, dan ini terlihat dari persen dari target. Meskipun kalau dilihat dari growth-nya, dan ini yang selalu sudah saya sampaikan dari mulai tahun lalu, pertumbuhan penerimaan negara yang sangat tinggi di tahun 2021 dan 2022, itu di 2023 juga tetap bisa terjaga, dan kita tahu bahwa itu nanti akan mengalami koreksi. Jadi kita lihat pertumbuhannya negatif 5,4%. Jadi pendapatan negara mengalami kontraksi. Sementara belanja negara tercatat 470,3 triliun atau 14,1% dari pagu anggaran sebesar 3.325,1 triliun rupiah. Adapun belanja pemerintah pusat tercatat 328,9 triliun yang terdiri dari belanja kementerian lembaga 165,4 triliun dan belanja non-kementerian lembaga 163 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 141,4 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Maret 2024 APBN kembali cetak surplus 22,8 triliun. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Pak Joshua. Salam sehat juga, Mas. Terima kasih Pak Joshua. Tadi sudah disampaikan 22,8 triliun, tapi kita akan review terlebih dahulu seperti apa sih penggunaan, pemanfaatan dana APBN nih benar-benar untuk bisa menopang geliat ekonomi nasional sejauh ini, Pak Joshua. Oke, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan kemarin terkait dengan realisasi APBN kita per pertengahan Maret ya, 15 Maret ini di sini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih mencatatkan pertumbuhan meskipun memang sudah mulai terjadi perlambatan ya kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang lalu. Sudah mulai terjadi perlambatan ini sebagai konsekuensi dari beberapa faktor, terutama adalah aktivitas ekonomi global yang berpengaruh terhadap penurunan harga komoditas ya, sehingga kalau kita melihat di sini dari penerimaan perpajakan sebenarnya cenderung lebih rendah ya kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu di sisi lain belanja masih cenderung meningkat ya kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan ini juga dipengaruhi oleh beberapa belanja terkait dengan belanja pemilu dan juga belanja untuk penyaluran bansos dalam rangka memitigasi dampak dari El Nino. Ya, karena El Nino kita lihat telah mendongkrak kenaikan harga pangan sehingga pemerintah mengintervensinya dengan memberikan bansos. Ya. Jadi kedua belanja itu yang cukup mendominasi hingga pertengahan Maret tahun ini. Sehingga secara keseluruhan dari sisi neraca APBN sendiri ini masih tercatat surplus ya. Namun kalau kita lihat dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya pun juga sebenarnya surplusnya cenderung menurun ya. Tahun lalu itu mendekati 0,6% surplusnya terhadap PDB. Baik. Nah di pertengahan Maret tahun ini tercatat tetap surplus namun mengecil menjadi 0,1% terhadap PDB. Jadi tentunya kita melihat bahwa ada
peningkatan belanja, namun dari sisi penerimaannya pun juga ada terjadi penurunan. Baik, apa yang bisa kita cermati dengan tren dari surplus neraca perdagangan meskipun dari Januari, Februari, pertengahan Maret ini masih surplus tapi trennya ini melemah begitu nih Pak Joshua? Ya, saya pikir memang ini siklus tahunan ya. Kalau kita melihat dari sisi bagaimana pola penyerapan belanja pemerintah, ini isu klasik ya dari tahun ke tahun masih cukup terkonsentrasi di akhir tahun ya, sehingga sangat wajar dan tidak mengherankan bahwa di awal tahun dan sampai dengan pertengahan Maret tahun ini untuk APBN sendiri, neraca APBN masih mencatatkan surplus ya, namun biasanya pada pertengahan tahun ya, mulai pertengahan tahun ini belanja udah lebih signifikan lagi, khususnya untuk belanja modal, sehingga untuk neraca APBN biasanya akan mulai mengalami defisit ya. Namun nah surplusnya ini apa kita interpretasikan juga ya, sebenarnya bukan berarti dengan surplus APBN ini artinya dampaknya ke ekonomi terbatas ya. Artinya kalau kita melihat sebenarnya dampak dari sisi belanjanya cukup besar, dan manfaat langsung yang juga tadi dari sisi belanja pemerintah pusat itu pun juga sudah diterima langsung ya oleh rakyat ya, terutama tadi bagaimana penyaluran bansos ini supaya sehingga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah ini tidak terpuruk ya, sehingga harapannya sekalipun memang tercatat surplus, namun kami melihat secara umum kegiatan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi masyarakat ini cukup baik ya, meskipun tadi ada beberapa lapisan golongan masyarakat yang mungkin masih terpengaruh ya terkait dengan beberapa dampak, misalkan dampak kenaikan harga pangan saat ini yang tidak menerima bantuan sosial, lalu juga mungkin sebagian masyarakat yang merupakan karyawan juga mendapatkan ataupun terkena dampak misalkan dari pemberlakuan kebijakan tarif efektif rata-rata perpajakan ya untuk PPh 21 ya karyawan, sehingga ada kecenderungan memang untuk sebagian beberapa lapisan masyarakat di awal tahun ini cenderung menahan belanja ya, ataupun mungkin mulai belanjanya mungkin pada saat mendekati Ramadan ataupun Idul Fitri dan juga nanti kegiatan mudik ya, sehingga tapi artinya surplus APBN ini bukan berarti artinya dampaknya kecil terhadap perekonomian ya, dampaknya saya melihat untuk kuartal 1 tahun ini khususnya ini masih akan berkisar 5% karena tadi ada aktivitas bulan Ramadan dan mendekati Idul Fitri, dan juga masih kita melihat dampak dari kegiatan pemilu itu juga berapa positif kepada konsumsi masyarakat. Baik, tapi kalau kita lihat data yang sudah disampaikan begitu bahwa Kementerian Keuangan mencatat pendapatan pemerintah kan memang di Maret itu mencapai 493,2 triliun. Tapi pertumbuhannya sudah disebutkan oleh Bu Menteri Sri Mulyani negatif ini 5,4%, Pak Joshua, dibandingkan dengan tahun sebelumnya year on year. Ya, oleh sebab itu makanya karena perekonomian kita ini kan cukup tergantung ya pada komoditas ya, pada saat harga komoditasnya naik. Ya, seperti yang kita lihat misalkan di 2022 ya, ini penerimaan perpajakan kita juga melampaui target ya, dan itu juga berlanjut di tahun lalu kalau trennya ya. Namun di tahun ini kita tahu bahwa harga komoditas kan berlanjut ya penurunannya ya, seperti batu bara ya, CPO meskipun memang beberapa waktu terakhir ini agak sedikit meningkat, namun kalau kita banding posisi tahun 2022 tren harga komoditas CPO pun juga masih cenderung menurun ya, sehingga inilah dan juga karena tadi faktor globalnya ya, kinerja Indonesia pun juga mengalami perlambatan ya, sejalan dengan misalkan perlambatan ekonomi Tiongkok, lalu juga soft landing dari ekonomi Amerika Serikat, sehingga tentu kita perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru ya, agar penerimaan perpajakan kita ini tidak sepenuhnya tergantung pada sektor-sektor yang berkaitan dengan energi ya, ataupun tadi dengan komoditas ya, sehingga harapannya ke depannya selain juga tentunya reformasi perpajakan yang terus dilakukan oleh pemerintah, namun juga pemerintah perlu juga mencari
engine growth yang baru ya, sehingga tadi sumber-sumber penerimaan kita ini tidak sepenuhnya lagi bergantung kepada komoditas dan juga energi. Baik, tapi strategi apa yang perlu diterapkan kalau kita bisa mencari sumber pendanaan baru dari pemerintah? Apakah kita meningkatkan benar-benar market di dalam negeri yang juga kan tengah mengalami gempuran produk-produk dari luar begitu Pak Joshua? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan data terkait dengan surplus APBN per 15 Maret 2024. Ya, seperti yang bisa Anda lihat, dari Januari 2024, kemudian Februari dan Maret, tercatat dari surplus APBN 31,3 triliun, kemudian Februari 26 triliun, dan di Maret 2024, pertengahannya di 22,8 triliun rupiah. Sebab dari tren ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joshua Pardede. Berikutnya dari kinerja APBN per 15 Maret 2024, pendapatan negara tercatat 493,2 triliun minus atau negatif 5,4% secara tahunan. Kemudian belanja negaranya naik double digit 18,1% secara tahunan 470,3 triliun rupiah sehingga surplusnya menjadi 22,8 triliun rupiah atau sekitar 0,1% terhadap PDB. Dan selanjutnya untuk pendapatan negara dari APBN per Maret 2024 ini ada sumbernya perpajakan, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak. Baik untuk perpajakan 399,4 triliun, kemudian PNBP-nya 93,5 triliun rupiah. Baik, selanjutnya belanja negara APBN per 15 Maret 2024. Oke, untuk pemerintah pusat tercatat 328,9 triliun yang terdiri dari kementerian lembaga, belanja pemerintah pusat 165,4 triliun, kemudian non kementerian lembaga 163,4 triliun, dan data yang bisa Anda saksikan ini terkait dengan belanja negara dan juga pendapatan negara begitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede. Baik, Pak Joshua, ini kalau kita cermati dari sisi pendapatan negara masih memang menjadi andalan perpajakan. Kemudian yang pendapatan negara bukan pajak. Komposisi ini seperti apa dari sisi kacamata Anda, meskipun tadi Anda katakan kita harus mencari pos-pos baru gitu untuk bisa meningkatkan pendapatan negara begitu Pak Joshua. Ya, kalau kita melihat dari sisi postur penerimaan perpajakan ini memang utamanya tadi dari PPH, ya, PPN, ya, dan juga termasuk juga PNBP. Ya. Namun kalau kita melihat tadi dari sisi laju pertumbuhannya, sebenarnya sudah mulai mengalami perlambatan ya kalau dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Dan oleh sebab itu kalau kita melihat dari sisi bagaimana terkait misalkan bagaimana terkait dengan bagaimana pemerintah terus memberikan dorongan support ya kepada sektor-sektor ekonomi sehingga tadi dari sisi kinerjanya agar bisa tetap positif ya di tahun ini ya, sehingga harapannya bagi sektor ekonomi misalkan kalau kita melihat dari sisi sektoralnya pun juga kan sebenarnya masih utamanya masih terbesarnya itu pendorongnya adalah masih dari sisi industri pengolahan, dagangan, ya, dan juga pertambangan. Ya. Jadi ketiga itulah yang masih menjadi driver ataupun penopang dari sisi penerimaan perpajakan. Ya, oleh sebab itu bagaimana pemerintah bisa memberikan iklim investasi yang baik ya kepada sektor-sektor penyumbang penerimaan perpajakan negara tersebut sehingga tadi agar kita tidak terlalu bergantung ya kepada sektor pertambangan ya, oleh sebab itu misalkan industri pengolahan, perdagangan ya ini agar bisa didorong terus didukung oleh pemerintah. Gitu. Baik, tapi sektor-sektor apa yang cukup seksi yang bisa dikembangkan di Indonesia mengingat apakah berpotensi mengalahkan kemampuan dari kontribusi yang diberikan dari sektor pertambangan, baik batu bara, mineral dan lain-lain begitu, dan komoditas lainnya seperti CPO ini Pak Joshua?
Ya, memang kalau kita melihat dari sisi bagaimana pertambangan, nah kan kita juga perlu sudah mengembangkan dan juga sudah mendorong program hilirisasi ya. Sebenarnya ini juga memberikan dampak positif bukan hanya kepada diversifikasi produk ekspor Indonesia, namun juga harapannya tadi dari sisi penerimaan perpajakan dari sektor manufaktur ya, karena tentunya ini masuk dalam sektor manufaktur. Dan selain itu pun juga kami melihat misalkan terkait dengan bagaimana upaya pemerintah mendorong korporatisasi dari ataupun upaya untuk naik kelas dari sisi UMKM ya. Karena kalau kita melihat para pelaku UMKM ini kan masih notabene masih banyak yang belum memiliki NPWP ya, sehingga masih banyak sektor informal yang masih bisa digarap oleh pemerintah ya, sehingga harapannya dengan adanya peningkatan basis pajak terutama tadi untuk perluasan pelaku usaha UMKM ya, ini harapannya dari sisi penerimaan perpajakan kita agar bisa lebih meningkat lagi ya. Ini tentunya selain tadi dari sisi bagaimana peningkatan pelayanan perpajakan sendiri ya, dari sisi administrasi perpajakan, ya IT sistemnya, termasuk juga penerapan dari sisi Cortex sistem yang sudah diimplementasikan di tahun ini. Sehingga harapannya reformasi perpajakan, upaya untuk bisa meningkatkan kepatuhan dari perpajakan, sembari juga peningkatan ekstensifikasi perpajakan, dalam hal ini tadi perluasan wajib pajak sehingga basis pajak kita bisa lebih meluas lagi. Oke, Pak Juas, itu dari penerimaan. Kalau dari sisi belanja pemerintah sendiri bagaimana? Tercatat di bulan Maret itu kan besarnya karena ada bansos, kemudian ini dilakukan juga oleh kementerian lembaga dan penyelenggaraan pemilu sendiri. Anda melihat bagaimana? Apakah harusnya kita salurkan untuk misalnya mengoptimalkan tadi sektor-sektor yang bisa memberikan lapangan kerja lebih luas lagi kah? Atau memang ya ini sudah jalannya begitu karena ada pemilu, kemudian kemarin ada iklim El Nino dan lain-lain, sehingga bansos harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat bawah? Ya, memang sekalipun memang kalau kita melihat DIPA untuk tahun ini sudah dilakukan lebih cepat ya dari sudah dilakukan di akhir tahun lalu. Namun unfortunately tadi yang disampaikan bahwa penyerapan anggaran kita masih terbatas ya, khususnya untuk belanja-belanja yang produktif ya, dalam hal ini terkait misalkan belanja modal ataupun belanja-belanja yang berkaitan dengan upaya untuk bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan, itu masih relatif terbatas ya, sehingga makanya oleh sebab itu ini diperlukan tadi reward and punishment ya, sekali lagi pada KL dan juga khususnya adalah pemerintah daerah ya. Ini juga siklus yang selalu terjadi dari sisi anggaran belanja daerah ya, ini masih banyak yang disetor di bank-bank pembangunan daerah. Di awal tahun ini likuiditas bank-bank pembangunan daerah itu cukup tinggi ya, karena apa? Dari sisi disiplin belanjanya sendiri ini masih, ataupun penyerapan belanja APBD sendiri ini masih terbatas ya, sehingga makanya perlu ada peningkatan kualitas dan juga monitoring ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan memonitor KL dan juga daerah-daerah yang memang penyerapannya cukup lambat ini, jika tadi supaya agar ada peningkatan dari sisi belanja itu agar bisa dilakukan sejak awal tahun. Itu sebenarnya sudah diinstruksikan oleh Presiden ya, namun pada kenyataannya ini masih tetap saja siklus penyerapan ini masih lambat ya, sehingga makanya perlu ada inovasi juga dari sisi kepala daerah ya, baik di tingkat 1, tingkat 2 di daerah, agar bisa membuat program-program yang bisa dari sisi pemberdayaan masyarakatnya cukup besar ya, sehingga akan ada tadi realisasi penyerapan belanja yang bisa produktif, yang bisa dapat dinikmati langsung juga oleh masyarakat untuk bisa menggerakkan penerimaan dari sisi masyarakat sendiri, sehingga harapannya itu harusnya bisa dilakukan lebih disiplin dan lebih ketat lagi ya, sehingga kedepannya penyerapan belanja kita tidak hanya selalu terkonsentrasi di kuartal keempat saja. Itu dia. Nah, kalau kita lihat peran aktif ini yang perlu ditingkatkan lebih dari sisi pemerintah pusatnya, pelaku usaha, pemerintah daerah, atau siapa begitu, sehingga serapannya benar-benar bisa optimal dan sesuai dengan harapan tadi, bisa menggeliatkan lagi aktivitas ekonomi, bahkan kita bisa tumbuh lagi di atas 5% begitu nih Pak Joshua. Ya, oleh sebab itu tadi saya sampaikan bahwa inisiatif untuk mempercepat penyerapan belanja itu sudah ada dari pemerintah pusat ya, dari sisi Kementerian Keuangan sendiri. Penyerapan DIPA-nya sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu ya, bulan November. Artinya apa?
Artinya kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah ini sudah bisa melakukan lelang-lelang itu dari sejak akhir tahun lalu sebenarnya, ya, sehingga pada saat tahun berjalan 2024 ini sudah bisa anggaran itu bisa dikeluarkan, ya, untuk bisa diserap, ya, untuk program-program di sisi kementerian lembaga dan juga APBD-nya sendiri, gitu ya. Nah, namun tadi sekali lagi kita masih sangat terkonsentrasi tadi misalkan untuk belanja pemerintah pusat, ya, khususnya untuk terkait dengan belanja KL terkait dengan penyaluran bansos, dan juga beberapa belanja KL juga untuk kegiatan pemilu, penyelenggaraan kegiatan pemilu. Ya, sehingga oleh sebab itu makanya ini harus ada reward and punishment lagi dari sisi Kementerian Keuangan, pemerintah pusat, ya, sehingga agar benar-benar diberikan, ya, tadi kalau misalkan disiplin belanjanya tinggi, ya diberikan reward, ya, dari Kementerian Keuangan. Tapi kalau misalkan disiplin penyerapan belanjanya rendah, ya berarti harus ada punishment, ya, dari sisi pemerintah pusat, ya, karena ya ini akan selalu berkutat di hal-hal terus dari waktu ke waktu, ya, tidak pernah ada peningkatan kualitas yang signifikan dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, kan tadi saya sampaikan bahwa likuiditas untuk bank pembangunan daerah di awal tahun itu selalu meningkat, selalu tinggi, namun pada akhir tahun ini selalu menyusut. Artinya jelas sekali bahwa pola siklus penyerapan anggaran pemerintah daerah itu sangat lambat di awal tahun, namun masih terkonsentrasi di akhir tahun. Oke, berarti memang perlu ada booster lagi mungkin dari pemerintah untuk bisa mendorong lagi keaktifan pemerintah daerah untuk menyalurkan program-program pembangunan begitu yang diajukan kepada pemerintah pusat dengan tujuan tadi meningkatkan kesejahteraan daerahnya masing-masing dengan pembangunan infrastruktur tentunya dan juga pemberdayaan UMKM di daerah masing-masing. Baik Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Joshua. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.